Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak YouTube Edelwis. Kali ini adalah ekspedisi yang kelima, yaitu Gunung Semeru. Sahabat Edelwis, jika kalian naik motor ataupun naik sepeda dan tidak tahu jalannya untuk menuju ke Semeru, saya sarankan yaitu GPS ataupun Google Map. Yang dituju adalah Tumpang, ya. Sekali lagi Tumpang, jangan ke Ranupani. Karena apa? Karena nanti akan disasarkan seperti saya ini disasarkan oleh Google Map, tapi bisa ke sana cuma disasarkan muter-muter di jalan setapak seperti ini. Oke? Sampai di Tumpang, nah baru kita Google Map atau GPS ke Ranupani sehingga kita tidak tersesat ataupun tidak mengulur waktu. Begitu sahabat Edelwis. Dan ini saya sudah di Ranupani. Setelah dirasa berkas sudah lengkap, baru kita mengantri untuk daftar. Untuk cara daftarnya insya Allah akan segera saya buatkan videonya lagi. Sahabat Edelwis, setelah lolos dari persyaratan daftar untuk mendaki Gunung Semeru, baru kita mengantri untuk di briefing. Di sini nanti kita dibacakan tata tertib mendaki Gunung Semeru dan diarahkan supaya mendaki nyaman dan aman tanpa hambatan apapun, dan supaya selamat sampai tujuan dan turun pun selamat. Oh ya sahabat Edelwis, ini video sebelum adanya COVID ya, sehingga tidak melanggar protokol kesehatan. Oke. Setelah di briefing, baru kita menuju puncak tertinggi di Jawa, yaitu Mahameru. Tapi sebelum berangkat jangan lupa berdoa dulu ya sahabat Edelwis, supaya kita selamat sampai tujuan dan turun dan pulang sampai rumah selamat. Sahabat Edelwis, Masya Allah, baru masuk sudah diperlihatkan panorama yang keren, yaitu sawah, kebun, dan ladang warga. Sebelum kita lanjut menonton, tolong di subscribe channel ini supaya semangat mengajak sahabat Edelwis berekspedisi. Sudah di subscribe? Kalau sudah, yuk kita lanjutkan ekspedisinya. Come on. Sahabat Edelwis, perjalanan Ranupani menuju pos 1 memakan waktu 1 jam. Jalur yang cukup landai sekali. Sedangkan jarak pos 1 menuju pos 2 adalah jarak yang paling dekat, sekitar 40 menitan lah. Nah, kalau pos 2 menuju pos 3 memakan waktu 1,5 jam. Jangan khawatir, di pos 1, pos 2, dan pos 3 banyak yang jual makanan. Jadi tidak berat-berat bawaannya. Tapi disiapkan ketebalan dompetnya ya sahabat Edelwis. Tapi di sini tidak mahal kok. Ya harganya sesuai dengan kerja keras pedagangnya yang belain naik ke pos-pos demi jualan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Pos 3 menuju pos 4 memakan waktu 50 menitan. Di sini perjalanannya sedikit menanjak. Jadi istirahat dulu ya sahabat Edelwis biar hemat energinya. Di pos 3 terdapat 2 jembatan. Satu jembatan panjang yang bernama jembatan Janik dan satu lagi jembatan pendek yang merupakan jembatan lama atau jembatan Watu Rejen. Setibanya di pos 4, perjalanannya sudah tidak berat lagi. Beban di pundak akibat mengangkut carrier pun seolah lenyap. Rasa capek yang mengikuti sepanjang pos Ranupani menuju pos 4 pun seolah hilang.
begitu saja. Hal tersebut tidak lain karena keindahan Ranukumbolo yang memang benar-benar sudah nampak di depan mata. Daya magis yang ditimbulkan oleh keindahan begitu luar biasa. Perjalanan dari pos 4 ke Ranukumbolo pun mulai berubah. Jalur tidak lagi menanjak, langkah kaki yang tadinya diiringi deruan napas panjang dan berat kini berganti menjadi nyanyian. Kerutan di wajah perlahan berubah menjadi senyuman. Yuhu. Perjalanan dari pos 4 menuju Ranukumbolo memakan waktu 40 menit. Alhamdulillah, sampailah kita di Ranukumbolo. Sahabat Edelweiss, Ranukumbolo alias Rakum adalah salah satu mahakarya keindahan alam yang dianugerahkan Yang Maha Kuasa kepada tanah Jawa dan Indonesia. Sebelum menuju puncak Semeru, sebaiknya sahabat Edelweiss mendirikan tenda di sini untuk istirahat maupun bermalam biar tenaga semangat lagi. Yakin cuma lewat saja. Tidak mau berlama-lama di sini. Rugi banget jika cuma lewat. Ini saya berada di Ranukumbolo ya. Alhamdulillah ketiga kalinya saya sudah di Ranukumbolo, tetap dengan kedinginan, dengan sejuknya yang jernih, yang indah dan sunrise yang luar biasa. Masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah manakah yang kau dustakan, hei manusia? Luar biasa sekali nikmat Allah. Nikmat Allah tidak hanya makanan saja, tapi nikmat Allah melihat ciptaan-ciptaan yang sangat luar biasa sekali ya. Kita lihat, nah ini danaunya. Oke, sebentar. Luar biasa sekali, Masya Allah. Nah, sini sekitar lokasi Ranukumbolo ya. Oke. Sahabat Edelweiss, di Ranukumbolo banyak peraturan yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi dari pihak pengelola tersebut. Antara lain yaitu mencuci baju atau peralatan masak di danau, buang kotoran di danau atau berenang di danau karena suhunya sangat ekstrim dan dalamnya lebih dari 20 meter. Nah, kalau kakinya kram terus tenggelam, siapa yang susah? Lebih baik dinikmati keindahan Rakum dengan mata saja ya. Lanjut, subscribe dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Subscribe. Terima kasih. Sahabat Edelweiss, waktu yang kita butuhkan dari Ranupani ke Ranukumbolo sekitar 5 jam. Perjalanannya tidak terlalu menguras tenaga. Walaupun 5 jam perjalanan, karena kebanyakan landainya dan tentunya langsung hilang lelahnya jika sampai di Ranukumbolo. Dari Ranukumbolo, perjalanan selanjutnya akan dilanjutkan ke Cemoro Kandang. Nah, ada 2 tempat seru nih yang akan kita lewati saat menuju Cemoro Kandang. Yang pertama yaitu Tanjakan Cinta dan yang kedua adalah Oro-Oro Ombo. Kita bahas satu persatu ya. Inilah Tanjakan Cinta, sahabat Edelweiss. Tanjakan Cinta adalah sebuah tanjakan curam yang dilewati bila ingin sampai ke Oro-Oro Ombo. Tanjakan ini letaknya persis di belakang Ranukumbolo. Setelah melewati Tanjakan Cinta, istirahat dulu ya sahabat Edelweiss. Ngumpulin tenaga sambil melihat Ranukumbolo dari atas Tanjakan Cinta. Oke, usai melewati Tanjakan Cinta, kalian akan dipertemukan dengan Oro-Oro Ombo. Oro-Oro Ombo ialah padang yang luas, di mana berisikan rumput, pepohonan dan juga salah satu tanaman cantik namun mematikan, yaitu verbena. Karena jika bunga ini tumbuh dan pohon-pohon di sekitar akan mati, karena bunga ini rakus akan air di tanah. Jadi tumbuhan lain tidak kebagian air dan selanjutnya mati.
dan kamu dibolehkan memetik buat foto-foto. Tapi jangan dibawa kemana-mana. Dikhawatirkan bijinya tumbuh di tempat lain dan merusak ekosistem lain. Kalau mau membawa bunga ini, langsung dimasukkan tas biar bijinya tidak menyebar. Tapi mending tidak memetik biar aman. Ada 2 jalur untuk melewati Oro-Oro Ombo, yaitu dengan langsung turun dan bertemu verbena di bawah, atau memutarnya dan menikmati pemandangan verbena dari atas. Kalau saya pas perjalanan naik lewat bawah, pas perjalanan turun lewat atas, jadi bisa melihat dua-duanya. Oro-Oro Ombo sangat cocok buat video klip atau India-Indiaan kayak di video bawah ini. Insya Allah akan di-share di channel ini juga. Sahabat Edelweiss, perjalanan dari Ranukumbolo menuju Cemoro Kandang cuma 1 jam saja. Di sini kita istirahat sejenak sambil makan semangka dan gorengan yang dijual di sini. Karena di sini juga ada warungnya. Dan setelah itu kita sholat. Setelah sholat lanjut perjalanan. Kalau tadi kita sudah melewati padang rumput, sekarang giliran menanjak. Karena jalur Cemoro Kandang menuju Jambangan akan terus menanjak. Bonus hanya ada di bagian akhir ketika akan sampai di Jambangan. Cemoro Kandang menuju Jambangan kita tempuh 2 jam lebih perjalanan. Sahabat Edelweiss, perjalanan kali ini menuju Kalimati. Dari Jambangan menuju Kalimati dibilang cukup menyenangkan. Jalur perlahan-lahan menurun sehingga tidak ada lagi jalur menanjak. Perjalanan dari Jambangan menuju Kalimati membutuhkan waktu 1 jam. Saat sudah tiba di Kalimati, gunakan waktu kalian untuk beristirahat. Sebab untuk kalian yang ingin mendaki ke puncak, kalian sudah harus memulainya maksimal pukul 1 waktu Indonesia Barat. Perjalanan menuju Mahameru akan memakan waktu 6-7 jam. Itulah sebabnya kalian harus mempersiapkan fisik sebaik mungkin. Di Kalimati ini sumber air letaknya agak jauh. Kalian harus berjalan sejauh 30 menit untuk mengambil air di sumber mani. Jadi bolak-balik totalnya 60 menit. Jadi pastikan ketika mengambil air kalian mengambilnya dalam jumlah banyak agar tidak mondar-mandir mengambil air. Seperti itu. Waktu pengambilan airnya pun terbatas karena sumber mani tidak hanya menjadi sumber mata air bagi pendaki, tapi juga bagi hewan-hewan liar yang ada di Semeru. Oleh sebab itu, tidak dianjurkan mengambil air lebih dari pukul 6 petang. Takutnya nanti ketemu harimau. Takut. Sahabat Edelweiss, sebelum mulai mendaki menuju puncak, persiapkan semua dengan baik. Perut jangan sampai kosong atau terlalu kenyang. Gunakan gaiter untuk mencegah pasir masuk ke dalam sepatu. Pakai jaket dan celana panjang terbaik kalian. Gunakan sarung tangan dan jangan lupa bawa buff untuk melindungi wajah dari terjangan debu dan pasir. Sahabat Edelweiss, waktu pendakian ke puncak yang baik dimulai sekitar pukul 12 malam. Kenapa? Karena sekitar pukul 10 malam angin yang berhembus di wilayah puncak akan berbalik ke arah pendaki dan angin tersebut membawa gas beracun bersamanya. Dengan mendaki pukul 12 malam dan waktu tempuh 6-7 jam, kalian masih punya waktu 2-3 jam untuk menikmati puncak Semeru. Karena jam 9 pagi sudah dilarang ke puncak karena berbahaya. Oh ya sahabat Edelweiss, perlu diingat, setiap pendaki yang ingin puncak harus membawa air minum sendiri dengan volume minimal 1,5 liter lah. Kenapa harus membawa sendiri-sendiri? Agar tidak merepotkan orang lain.
Karena kecepatan mendaki setiap orang berbeda-beda, sehingga akan ada jarak antara pendaki yang satu dengan yang lainnya. Kasihan kan, pendaki yang sudah di atas harus turun lagi ke bawah guna memberikan air kepada pendaki yang kehausan. Ini pengalaman kami, karena dari 13 orang hanya 2 orang yang bawa air dan bekal minim sekali. Padahal 6 jam loh perjalanannya. Jadi di perjalanan menahan lapar. Kapok ya wis. Mendaki lewat pasir lebih keras perjuangannya daripada turun, karena baru 3 langkah sudah capek. Dan itu kembali lagi ke tempat semula. Maka dibutuhkan kesabaran dan tenaga yang fit. Oleh sebab itu, untuk mensiasatinya, maka digunakanlah metode mendaki dengan berjalan zigzag. Beda lagi kalau turun. Kalau turun cukup lari pun bisa. Kalau naik butuh waktu 6-7 jam. Kalau turun 1-1:30 jam sudah nyampe Kalimati. Dan tentunya harus hati-hati biar selamat sampai bawah. Sahabat Edelweiss, perlu dicatat bahwa batas pendakian yang direkomendasikan hanya sampai Kalimati. Hanya sampai di Kalimatilah asuransi akan menanggung kalian. Jika kalian memutuskan untuk menggapai Mahameru, maka semua resiko sudah harus kalian tanggung sendiri, termasuk diantaranya resiko yang berbahaya, yaitu meninggal. Hore, sudah sampai atap tertinggi Pulau Jawa, yaitu 3.676 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Edelweiss. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di ekspedisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.